Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bu Mugniyatul Ilma selaku dosen pengampu matkul fikih ibadah. Yang saya hormati seluruh teman-teman kelas PAIM. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan segala macam kenikmatan. Salah satunya nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat kesehatan. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Ketiga kalinya dengan adanya video ini, saya Afifatur Rafiqah Mujid akan memenuhi salah satu tugas matkul fikih keluarga, yaitu tentang presentasi salah satu dari beberapa macam pernikahan. Nah, tema yang saya angkat kali ini yaitu temanya nikah mut'ah. Sebelum kita langsung ke pembahasan nikah mut'ah, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu pernikahan. Pernikahan secara bahasa berasal dari kata addamu wal jam'u, yaitu pengumpulan. Sedangkan secara istilah, pernikahan merupakan suatu keadaan atau suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana jika seseorang tersebut bisa melakukan ketentuan tersebut, hubungannya akan menjadi sah antara si laki-laki dan si perempuan tersebut menurut syariat Islam. Dari sini, dari berbagai macam pernikahan, ada satu pernikahan yang dihalalkan dari syarak, ada pernikahan yang diharamkan, dan juga ada pernikahan yang menjadi ikhtilaf ulama. Salah satunya yaitu nikah mut'ah. Langsung saja kita bahas nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu nikah dalam bahasa Indonesia. Nikah mut'ah itu dikenal dengan nikah kontrak. Nah, mengapa kok nikah kontrak? Ya, memang karena dalam pernikahan ini sahnya hanya beberapa waktu saja, tidak untuk selamanya. Misalnya, nikahnya selama 1 minggu, jadi akad yang sah yang masuk dalam pernikahan ya selama 7 minggu. Hari ke-8 nanti pernikahan tersebut akan rusak, akan fasid secara sendirinya tanpa ada kata-kata tolak dari seorang suami. Contoh nikah mut'ah seperti ini. Misalnya, sebut saja seorang laki-laki bernama Arman. Arman menikahi seorang perempuan bernama Meimei dengan kadar waktu hanya 40 hari. Jadi pernikahan ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sahnya hanya selama 40 hari. Hari ke-41 dihitung semenjak akadnya dilaksanakan, pernikahan tersebut sudah rusak atau fasid. Yang kedua, langsung masuk ke pembahasan rukun dan syarat-syarat nikah mut'ah. Sebenarnya untuk rukun-rukun dan syarat nikah mut'ah itu sama seperti pernikahan pada umumnya. Hanya saja ada 2 yang membedakan antara nikah mut'ah dan nikah biasa. Nah, perbedaan ini yang pertama. Jika di nikah mut'ah itu boleh hanya menghadirkan 1 saksi atau bahkan saksinya tidak ada, itu pernikahannya tetap sah. Berbeda dengan pernikahan yang pada dasarnya atau pada umumnya, jika pernikahan tersebut harus mendatangkan minimal 2 orang saksi menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, dalam pelafalan ijab dan qabul. Jika pada pernikahan umumnya pelafalan itu angkah tuka, seperti itu, angkah tuka sampai akhir dan dijawab qabiltu nikaha wa taswija bi mahril madkur, maka dalam nikah mut'ah ini mendapat penambahan, yaitu tambahannya menyebutkan kadar waktu nikah tersebut dilaksanakan.
Itu yang membedakan antara rukun dan syarat-syarat nikah biasa dengan nikah mut'ah. Selanjutnya kita akan membahas intinya, yaitu hukum dari nikah mut'ah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya ada beberapa macam pernikahan yang menjadi ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama itu yaitu perbedaan pendapat di antara ulama. Salah satunya ini nikah mut'ah. Menurut madhab Syiah, nikah mut'ah ini hukumnya halal. Mengapa kok halal? Mereka mengangkat hukum ini halal berdasarkan referensi hadis-hadis Nabi. Selain itu juga mereka mengatakan lebih baik menikah daripada terjadi zina. Jadi mereka lebih menghalalkan pernikahan mut'ah ini daripada nanti ditakutnya seorang tadi masuk ke dalam perzinaan. Tapi yang perlu digarisbawahi, tidak semua golongan Syiah menghalalkan pernikahan mut'ah ini. Hanya beberapa saja yang menghalalkan nikah mut'ah, contohnya Syiah Imamiyah. Mereka menghalalkan nikah mut'ah dengan alasan seperti tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, pendapat dari mayoritas ulama, jumhur ulama atau mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan hukum nikah mut'ah ini adalah haram. Mengapa kok mereka mengharamkan? Sebenarnya sama, mereka juga berujuk atau bereferensi kepada hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan, sesungguhnya dulu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah ketika kami sedang perang selama 3 hari. Namun setelah itu beliau mengharamkannya kembali. Itu hadis yang mendasari mereka mengangkat hukum suatu nikah mut'ah itu adalah haram. Sebenarnya tidak hanya hadis itu saja, masih banyak hadis lain yang menerangkan atau mengatakan bahwa nikah mut'ah itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Selain itu, alasan lain yang sesuai logika mengapa kok mereka mengatakan nikah mut'ah itu diharamkan, karena nikah mut'ah itu akan menimbulkan dampak yang negatif atau dampak kerugian yang besar terhadap seorang perempuan, di mana seorang perempuan akan dirugikan karena setelah nanti nikah, apabila perempuan tadi hamil, seorang anaknya tidak bisa bernasab kepada ayahnya yang sah dari nikah mut'ah tadi. Jadi setelah selesai, anak tadi nasabnya kepada ke ibu. Bisa dikatakan atau bahkan orang yang tidak tahu akan mengatakan anak tersebut anak dari hasil zina. Nah, itulah penjelasan nikah mut'ah. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang nikah mut'ah ini. Namun itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.